Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bengkayang akan mendemonstrasikan konsep modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Asniati. Saya dari SDN 10 Sibaju. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Janueti dari SMP Negeri 4 Montrado. Perkenalkan, nama saya Kimson dari SMK Negeri 1 Samalantan. Halo, selamat malam Ibu Asni. Selamat malam, Pak. Oke, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, jadi dalam waktu dekat kan Ibu akan melakukan coaching ya, coaching bersama Benar, coachnya Ibu Elizabeth, benar Bu ya? benar, Pak. Oke, jadi sebelum Ibu nanti melakukan coaching dengan alur percakapan Tirta, ya jadi ada beberapa hal yang ingin ya saya tanyakan Bu ya terkait untuk persiapan Ibu. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, yang pertama Ibu Asni, Ibu ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana nih di dalam melakukan coaching nanti? Jadi dari 3 kompetensi itu yang ingin Mm-mm. saya kembangkan, yang ingin Bapak amati ya, Bapak Ya, kembangkan iya. gitu. Saya Kembangkan. ingin ini di dalam proses mengajukan pertanyaan yang berbobot karena saya itu kurang Oke. kurang bisa gitu dalam menyusun kemudian menata mana duluan nih yang mau diajukan gitu Pak. Seperti itu. Oke. Jadi Ibu lebih fokus ke mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya ya, Bu. Ya benar Pak. Oke. Nah, jadi yang berikutnya bagian mana nanti di alur Tirta itu yang ingin saya amati di dalam pengembangan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ini tadi. Eh, dari alur Tirta itu di bagian identifikasi masalah dan apa ya, memancing si koci dalam menyampaikan rencana-rencananya. Jadi saya itu perlu Bapak amati di bagian itu karena di bagian itu saya kurang, Pak. Oke, oke. Jadi Ibu nanti ingin saya amati di bagian mengidentifikasi ya Ide- masalah yang dihadapi oleh Koci, kemudian mencoba nanti mengidentifikasi rencana-rencana eh, tindak lanjut ya dari Kocinya ya. Benar, Oke, Pak. baik Ibu. Oke, yang berikutnya bagaimana Ibu Asni menilai nih untuk rencana pengembangan kompetensi kita ini? Baik. Jadi saya menilai bahwa dalam melakukan proses coaching nantinya, hal pertama yang harus saya lakukan adalah membangun kemitraan atau menganggap teman saya itu mitra, setara gitu, Pak. Iya, iya. Jadi untuk membangun Mm-mm. hubungan yang baik ya, Pak ya. Kemudian saya harus mendengar secara aktif Iya. pembicaraan-pembicaraan atau permasalahan yang disampaikan oleh coach saya nanti. Eh, Lalu sehingga si coach ini dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sesuai dengan alur Tirta, Pak. Oke, jadi yang pertama tadi bahwa di dalam melakukan coaching ini nanti Ibu akan mengutamakan ya prinsip kemitraan ya, Benar. prinsip kemitraan. Terus Ibu akan berupaya untuk mendengar aktif, ya, ya benar Bu ya. Benar.
Oke. Yang terakhir Ibu, yang terakhir harapan yang dari Ibu bagaimana nih dari kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini nanti? Jadi harapan saya dari observasi ini, saya bisa tepat waktu dalam Hmm. melakukan proses coaching dengan coachee dan berharap saya bisa berjalan dengan lancar. Lalu saya dapat bisa membangun kemitraan dengan coachee pada saat observasi. Lalu harapan saya juga bisa hadir sepenuhnya dan dapat mengarahkan coachee dalam menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Itu harapan saya, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi semoga apa yang menjadi harapan Ibu ya di dalam proses mengembangkan kompetensi Ibu di dalam coaching itu nanti bisa tercapai. Oke, terima kasih Ibu untuk kebersamaannya di sesi ini. Ya, saya doakan nanti proses coachingnya berjalan dengan baik. Oke, kita akhiri. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Eli. Selamat malam Bu Asni. Apa kabar, Bu? Sehat? Puji Tuhan, sehat Bu. Jadi untuk sesi ini, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Kira-kira ada permasalahan apa, Bu, yang perlu kita bahas? Baik Bu, begini, saya itu bingung Bu, siswa-siswa saya itu dalam belajar bahasa Inggris, mereka itu pasif, kurang aktif gitu Bu. Jadi kayak tidak ada kemauan untuk belajar gitu mereka Bu. Jadi tujuan Ibu eh, bertemu dengan saya pada kesempatan ini ingin membahas masalah di sekolah Ibu, terutama eh, masalah yang menyangkut siswa Ibu yang pasif pada saat belajar dengan Ibu itu pelajaran bahasa Inggris. Apakah benar, Bu? Eh, Benar Bu? Baik, jadi pada sesi ini kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk membahas dan untuk menemukan jalan keluar yang tepat, ya Bu ya. Eh, Baiklah. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita ini adalah saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi Bu. Oh, jadi Ibu ingin menemukan solusi ya, Bu ya. Bisa berubah dari keadaan yang sebelumnya siswa tidak aktif dalam pelajaran Ibu, kemudian bisa berubah menjadi siswa yang aktif dan kreatif dalam pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Inggris. Apakah benar seperti itu, Bu? Betul sekali Bu. Jadi perubahan yang seperti apa yang Ibu inginkan? Perubahan yang saya ingin siswa itu berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Seperti mereka lebih istilahnya contoh saya beri satu topik pelajaran. Jadi mereka Hmm. tuh lebih antusias begitu Bu. Ingin tahunya itu ada, tidak hanya diam waktu ditanya begitu Bu. Iya, seperti itu Bu ya. Berarti Ibu menginginkan peserta didik Ibu lebih aktif, antusias, kemudian kreatif dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira permasalahan dalam pembelajaran siswa aktif itu yang Ibu hadapi di sekolah Ibu, kalau dibuat skala gitu ada di level berapa, Ibu? Kalau yang sempurna kan 10, Bu. Yang standarnya yang sempurnanya 10. Jadi permasalahan Ibu itu ada di level berapa kira-kira? Permasalahan yang saya hadapi sekarang ini itu berada pada level 5 Bu sepertinya. Oh, rendah, Bu ya.
Jadi Iya. nantinya setelah kita berdiskusi dan Ibu menemukan suatu solusi yang tepat, kira-kira, yang Ibu harapkan itu, terhadap peserta didik Ibu belajar aktif ada di level berapa? Setelah melakukan coaching ini, saya mengharapkan saya menemukan solusi dan saya ingin, peningkatannya itu di level 8, Bu. Jadi ada peningkatan yang lumayan signifikan dari 5 ke 8 begitu, Bu. Iya, berarti Ibu ingin pembelajaran Ibu yang Ibu terapkan terhadap, peserta didik ada di level 8. Ya, baik, Bu. Bet Kalau begitu langkah-langkah yang dilakukan untuk, membantu, peserta didik Ibu dalam belajar aktif itu apa kira-kira, Bu? Apa saja yang sudah terpikirkan? Apakah ada rencana, Bu? Baik, Bu, langkah-langkah yang sudah terpikirkan itu seperti, saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan membuat, siswa itu lebih tertarik mengambil fokus mereka begitu, Bu, Oh, melalui media pembelajaran. iya. Berarti Ibu, yang Ibu lakukan membuat media pembelajaran yang menarik supaya anak lebih fokus dan tertarik belajar, pelajaran yang Ibu ajarkan. Seperti itu, Bu. Eee, Iya. Mungkin ada rencana lain yang lebih, yang Ibu rencanakan mungkin, ke depannya, apakah ada, Bu, rencana lain selain itu? Iya, baik Bu, rencana saya akan membuat, PowerPoint atau slideshow itu menggunakan Canva, itu kan Baik. ada gambar-gambar yang menarik, jadi mungkin itu akan menarik perhatian peserta didik saya sehingga mereka lebih tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Yang kedua itu, saya ingin menyertakan seperti video atau audio. Jadi saya nanti akan menyertakan segala speaker, saya bawa ke kelas dalam proses pembelajaran serta menyajikan video-video yang relevan dengan pembelajaran yang saya berikan. Begitu, Bu. Ya, baik. Berarti ada beberapa langkah yang Ibu lakukan ya, Bu, ya. Seperti merancang, pembelajaran yang menarik supaya siswa lebih tertarik gitu belajar, dengan Ibu, belajar bahasa Inggris. Kemudian Ibu membuat media pembelajaran menggunakan Canva, lalu Ibu menggunakan video video pembelajaran yang menarik. Nah, dari, 3 rencana Ibu itu kira-kira yang paling efektif diterapkan, sekarang gitu. Karena kan ini sudah mulai pembelajaran Bu ya, masuk tahun ajaran baru. Ya, jadi kira-kira mana nih yang tepat? Yang menurut saya yang paling efektif untuk sekarang ini yang akan saya terapkan itu adalah saya membuat, PowerPoint menggunakan Canva, Bu. Oh, baik. Kira-kira nantinya pada saat Ibu membuat, media pembelajaran melalui Canva, apakah ada, eee, dari rekan Ibu atau siapa gitu yang di sekolah Ibu libatkan dalam, rencana Ibu itu? Baik, Bu. Yang saya libatkan nanti kemungkinan ada rekan sejawat saya yang sudah terlebih dahulu mengetahui, trik-trik atau cara-cara membuat presentasi yang menarik. Itu Iya. saya akan minta tolong kepada rekan saya tersebut, Bu. Ya baik, berarti Ibu nantinya, melakukan kolaborasi dengan rekan Ibu yang berkompetensi dalam, bidang IT Bu ya, yang sudah, bisa atau mahir dalam bidang Canva. Ya seperti itu Bu, mmm, Betul yang, sekali, Bu. untuk yang terakhir Bu, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan?
Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini adalah di mana saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, Bu. Ya, baik. Eh, Mungkin percakapan kita sudahi di sini. Saya berharap ke depannya Ibu bisa apa yang Ibu rencanakan bisa Ibu lakukan dan bisa Ibu berkolaborasi dengan rekan Ibu dan rencana Ibu bisa berjalan dengan sukses. Ya, Bu ya. Terima kasih Amin. Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Malam ini kita berbincang-bincang. Eh, Ya, saya akhiri. Selamat malam, Bu. Selamat malam Bu Asni, terima kasih juga. Ya. Halo, selamat malam Ibu Asni. Selamat malam, Pak. Jumpa lagi kita, Oh, Pak. iya, saya senang sekali ya Ibu bisa melakukan coachingnya beberapa waktu yang lalu. Iya, benar, Pak. Oke, jadi di sesi ini Bu kita ada sedikit waktu ya untuk Hmm, menindaklanjuti ya hasil coaching kemarin. benar, Pak. Jadi di sini pertama saya ingin mengetahui bagaimana Ibu Asni menilai performa ya atau penampilan Ibu kemarin waktu melakukan coaching. Jadi proses coaching saya dengan coachi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Hmm. berhasil. Kemudian pada proses coaching itu saya sudah menerapkan prinsip dari coaching yaitu kesetaraan atau kemitraan, kemudian proses aktif, ada interaksi antara coach dan coachee, kemudian yang ketiga ada semacam eh, pe- apa eh, pengembangan potensi di dalamnya, Pak. Jadi kemudian ada pada saat saya melakukan wawancara dengan coachee, saya lakukan dengan alur tirta di situ, Pak. Oke, baik. Jadi Ibu menilai sudah baik dan maksimal lah Bu ya, sesuai Iya, dengan alur Pak. tirta, sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam melakukan coaching tadi. Oke. Kalau saya boleh tahu, hal apa yang membuat Ibu Asni bisa memiliki penilaian seperti itu? Eh, Eh, Mengukurnya seperti apa Ibu mengukurnya? jadi saya bisa mengukur tingkat keberhasilan proses coaching kami itu, di mana kami mengikuti alur tirta. Jadi dalam alur tirta itu kami bisa merumuskan antara saya coach dengan coachee bisa merumuskan suatu tujuan dari pertemuan kami. Kemudian bisa coachee ini bisa memaparkan permasalahannya. Kemudian saya bisa mengidentifikasi setiap permasalahan bersama coaching maksudnya ya, Iya, ya. mengidentifikasi permasalahannya. Saya hanya mengarahkan, menuntun dalam mengidentifikasi menemukan permasalahan-permasalahan apa dengan rekan guru dan permasalahan di sekolahnya. Lalu bisa menunjukkan suatu rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan, ini sebagai bentuk, dalam menemukan solusi terhadap permasalahan. Lalu, eee, yang terakhir, tanggung jawab. Coaching ini bisa menentukan sendiri tanggung jawab yang harus dilakukannya ke depan. Oke, baik Ibu. Jadi Ya, saya senang sekali Ibu bisa melakukan refleksi ya, ya refleksi benar. dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Oke, baik Ibu. Di sini saya mau menyampaikan ya hasil pengamatan saya kemarin waktu Ibu melakukan coaching. Boleh Ibu? Boleh, Pak. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi dari pengamatan saya kompetensi
yang Ibu miliki, yang sudah Ibu lakukan di dalam melakukan proses coaching ini sudah sangat baik. Ya, Ya, terima waktu kasih Pak. pra observasi kemarin, waktu kita bincang-bincang, Ibu sebenarnya hanya ingin mengembangkan satu kompetensi, yaitu bagaimana Ibu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ternyata dari hasil pengamatan saya, ketiga kompetensi itu muncul semua Ibu. Jadi selain Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu juga hadir sepenuhnya, kemudian Ibu bisa mengembangkan bagaimana mendengar aktif. Bagaimana Ibu perasaannya mendengar hasil pengamatan ini? Saya merasa senang karena mendapatkan arahan dari Bapak dan penilaian seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kira-kira apa nih tindak lanjutnya yang akan Ibu kembangkan lagi mungkin ke depan terkait kompetensi dalam coaching ini? Saya harapan saya atau tindak lanjut saya ke depannya, saya akan melakukan proses coaching dengan rekan guru saya di sekolah dalam meminimalisasikan Analisir. setiap permasalahan yang timbul di sekolah saya. Lalu saya akan lebih meningkatkan kompetensi saya dalam mempelajari alur tirta, Pak. Itu tindak lanjut saya ke depan. Oke, jadi Ibu akan lebih meningkatkan ya alur tirta di dalam melakukan proses coaching dan Iya, mungkin apa nih sasarannya ya, iya. sasarannya mungkin bisa semua rekan sejawat ya Bu ya. Oke, Benar, yang Pak. terakhir Ibu. Oke, yang terakhir apa nih yang Ibu dapatkan, yang Ibu Asni dapatkan dari kegiatan coaching ini terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Saya dari proses awal observasi, Hmm. kemudian observasi, yaitu proses coaching dan pasca observasi yang kita lakukan saat ini, saya mendapatkan eh, suatu solusi yang tepat, arahan yang tepat, yang bisa saya kembangkan, itu Bapak. Yang bisa saya kembangkan sendiri tanpa saya sadari, gitu Pak. Eh, Iya. Kemudian saya sangat terbantu dengan arahan dari Bapak sebagai pengamat saya. Saya berterima kasih Pak sudah mengarahkan dan membimbing saya sehingga saya menemukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Asni. Saya sangat senang ya atas pencapaian Ibu. Ya, semoga untuk waktu-waktu ke depan di sekolah Ibu ya, Ibu bisa lebih memberikan dampak yang positif untuk rekan-rekan sejawat yang lainnya. Oke, kita akan akhiri untuk sesi pasca observasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, selamat malam. Selamat malam, Pak.